Coba kalian pejamkan mata sebentar dan ingat-ingat lagi momen menyakitkan yang baru saja terjadi kemarin. Timnas Brasil, sang raja sepak bola pengoleksi 5 bintang, harus kembali tertunduk lesu dan angkat koper dari ajang Piala Dunia 2026. Sebuah kegagalan yang rasanya menampar wajah seluruh pendukung tim Samba di seluruh dunia. Kalau kita mau jujur dan membedah apa biang kerok dari hancurnya mimpi Brasil di turnamen kali ini, jawabannya mengerucut pada satu fakta tragis. Ketiadaan sosok predator berdarah dingin di kotak penalti. Bayangkan, di era keemasannya dulu, ngomongin soal mesin pencetak gol yang bikin bek lawan sampai keringat dingin, jelas nggak ada yang bisa menandingi kengerian striker Brasil. Tapi coba lihat skuad yang dibawa ke Piala Dunia 2026 kemarin. Siapa penyerang murni mereka yang namanya saja sudah bikin kiper lawan gemetar ketakutan? Nggak ada. Aneh kan? Negara yang dulunya dijuluki sebagai pabrik penghasil striker nomor 9 paling mematikan di muka bumi, kini seolah kehilangan taringnya tepat ketika mereka sangat membutuhkannya di panggung terbesar. Kemana perginya penerus tahta itu? Apa yang salah dari sistem sepak bola mereka sampai-sampai Brasil harus menanggung malu di tahun 2026? Yuk, kita bedah tuntas. Kegagalan di Piala Dunia 2026 ini seolah jadi bukti sah kalau Brasil sudah mengkhianati DNA mereka sendiri. Gimana enggak? Sejarah membuktikan kalau nyawa dari permainan indah tim Samba itu selalu bertumpu pada kehebatan penyerang nomor 9. Mari kita ambil contoh paling epik, sang fenomenal Ronaldo Nazario. Tanpa sosok R9, mungkin lemari trofi Brasil nggak akan semegah sekarang. Ronaldo ini bukan cuma striker jago, dia adalah alien. Bek-bek tangguh sekelas Paulo Maldini atau Fabio Cannavaro saja mengakui kalau menjaga Ronaldo itu ibarat masuk ke dalam mimpi buruk. Skill Ronaldo itu udah nggak bisa lagi sekadar dibilang di atas rata-rata. Dia punya kombinasi mematikan antara sprint yang meledak-ledak bak peluru, teknik dribble yang bikin bek lawan terlihat seperti patung, dan ketenangan super absolut saat one-on-one dengan kiper. 2 trofi Copa America, plus 2 mahkota Piala Dunia di tahun 1994 dan 2002 jadi bukti bagaimana Ronaldo menetapkan standar maha tinggi. Kalau saja di Piala Dunia 2026 kemarin, Brasil punya separuh saja dari ketajaman Ronaldo, ceritanya pasti bakal beda. Mundur sedikit sebelum era Ronaldo, Brasil juga punya sosok jenius bernama Romario. Tuhan seolah memberikan kado spesial buat Brasil saat menciptakan pria ini. Dia adalah definisi sejati dari penyerang oportunis. Nggak butuh banyak lari, nggak butuh banyak gaya step over, tapi satu sentuhannya di dalam kotak penalti adalah maut. Visi dan penempatan posisinya yang luar biasa cerdas jadi kunci utama Brasil mengangkat trofi Piala Dunia 1994. Sayangnya, kecerdasan mencari ruang semacam ini sama sekali nggak terlihat di lini depan Brasil sepanjang gelaran Piala Dunia 2026 kemarin. Umpan silang bertebaran, tapi nggak ada satupun yang bisa menyelesaikannya. Masalah krisis striker ini sebenarnya mulai tercium ketika era Ronaldo perlahan habis. Dunia sempat menaruh harapan besar saat muncul sosok monster bernama Adriano. Publik saat itu langsung melabelinya sebagai penerus sah tahta Ronaldo. Kalau R9 dijuluki El Fenomeno, Adriano diberi gelar Sang Kaisar. Secara postur dan atribut, Adriano adalah wujud sempurna penyerang modern. Kekar layaknya tank, lari kencang, dan tendangan kaki kirinya sekencang roket. Tapi sayangnya, karirnya hancur lebur ditelan depresi setelah ayahnya meninggal di tahun 2004. Ia lari ke alkohol dan kedisiplinannya ambyar. Setelah Sang Kaisar tumbang, krisis mulai terasa. Sempat ada nama Luis Fabiano atau Fred, tapi mari kita jujur. Untuk mendekati level Adriano saja mereka ngos-ngosan, apalagi menyamai R9. Lalu muncul sensasi baru bernama Alexandre Pato, si anak emas yang dijuluki bintang yang redup sebelum bersinar. Karir Pato dirusak oleh hantu cedera hamstring kronis sejak 2010. Ditambah lagi gaya hidup di usia muda yang bikin fisiknya rentan dan mentalnya hancur. Dari hilangnya Adriano dan Pato, sangat jelas bahwa masalah mentalitas dan gaya hidup jadi penyakit kronis yang mulai menggerus generasi striker potensial Brasil. Mundur sedikit ke belakang, sebenarnya alarm bahaya krisis striker ini sudah menjerit sangat keras di 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, yakni pada 2018 dan 2022. Kita semua tentu masih ingat bagaimana nama-nama seperti Gabriel Jesus dan Richarlison diberi beban maha berat untuk memakai nomor punggung 9 yang keramat itu. Gabriel Jesus, harus kita akui dia adalah pekerja keras dan jago pressing, tapi faktanya, dia gagal mencetak 1 gol pun di Rusia 2018. Sebuah aib bagi striker utama timnas Brasil. Lalu bagaimana dengan Richarlison? Ya,
Gol akrobatiknya di Qatar 2022 memang sangat indah dan ikonik, tapi mari kita bicara jujur. Di momen krusial saat Brasil buntu melawan Kroasia, ketajamannya menguap begitu saja. Mereka berdua adalah contoh nyata betapa beratnya memikul ekspektasi sebagai mesin gol utama Brasil di era sepak bola modern yang serba pragmatis ini. Kutukan nomor 9 itu terasa makin berat dari tahun ke tahun. Selain masalah internal, kita juga harus sadar betapa cerdasnya evolusi taktik lawan-lawan Brasil. Di Piala Dunia 2026 kemarin, tim-tim Eropa dan bahkan tim kuda hitam dari benua lain sudah tahu persis formula jitu untuk mematikan tim Samba. Mereka merapatkan barisan, memasang taktik low block alias memarkir bus berlapis-lapis di sepertiga akhir lapangan, dan dengan tenang membiarkan para winger Brasil menari-nari sendirian di pinggir lapangan. Lawan sudah tahu, seindah apapun gocekan Madrileno seperti Vinicius atau secepat apapun akselerasi Rafinha, gawang mereka akan tetap aman selama tidak ada striker murni yang mengganggu konsentrasi bek tengah. Tidak ada sosok preman yang berani adu bodi di dalam kotak penalti. Bek-bek jangkung lawan dengan santainya menyapu bersih setiap umpan silang yang masuk. Brasil pun seolah dipaksa menabrak tembok beton tebal, tapi ironisnya, mereka lupa membawa palu godam dari rumah. Lebih tragisnya lagi, iklim sepak bola di dalam negeri Brasil sendiri di kompetisi Campeonato Brasileiro seolah gagal menemukan solusi dari krisis ini. Sadar atau tidak, klub-klub lokal di sana kini lebih suka memakai jasa penyerang asing dari negara tetangga atau mendaur ulang pemain veteran yang pulang kampung, ketimbang bersabar mengasah striker muda murni dari akademi mereka sendiri. Anak-anak muda yang baru menunjukkan secercah potensi sebagai striker tajam sudah terburu-buru dikemas dan diekspor ke Eropa demi cuan yang fantastis. Akibatnya sangat fatal. Mentalitas mereka sebagai raja kotak penalti tidak sempat matang di tanah kelahirannya sendiri. Begitu menginjakan kaki di Eropa, mereka keburu dicetak ulang oleh mesin industri sepak bola benua biru yang menuntut mereka menjadi sekadar pemain sistem, bukan lagi seorang predator yang bermain dengan insting liar dan gairah membunuh. Namun, kegagalan pahit di Piala Dunia 2026 ini membuktikan bahwa kelakuan pemain bukan satu-satunya biang kerok. Ada masalah sistemik yang jauh lebih masif. Matinya roh Jogo Bonito. Permainan indah ala sepak bola jalanan Brasil itu sudah lenyap dimakan zaman. Akademi-akademi sepak bola top di Brasil kini sudah berubah haluan. Anak-anak kecil tak lagi dibiarkan bermain bebas mengikuti insting liar mereka di lapangan. Sejak usia dini, mereka sudah dijejali kurikulum taktik dan dituntut bermain efektif demi hasil akhir. Legenda Brasil Zico sampai mengeluhkan hal ini. Obsesi pada taktik sejak kecil, sukses membunuh kreativitas dan naluri murni seorang penyerang. Ketika di Piala Dunia 2026 Brasil menghadapi pertahanan Grendel yang rapat, mereka kebingungan karena tak ada satupun pemain depan yang punya insting liar untuk memecah kebuntuan. Bukan cuma itu, fokus Akademi Brasil sekarang seolah menjadikan posisi striker murni sebagai prioritas kesekian. Mereka lebih sibuk memproduksi gelandang serba bisa atau winger-winger super lincah. Makanya jangan kaget kalau yang lahir belakangan ini adalah winger gesit macam Estevao dan bukan sosok predator. Kenapa Akademi berubah? Karena Brasil adalah eksportir pemain terbesar ke Eropa. Klub raksasa Eropa zaman sekarang sangat bernafsu mengangkut talenta Brasil seawal mungkin, seperti Endrick atau Vitor Roque yang diboyong saat masih belasan tahun. Inilah Eropanisasi talenta Brasil. Karena pindah di usia sangat muda, mereka dipaksa menyatu dengan sistem Eropa yang kaku. Insting pembunuh mereka dikebiri oleh tuntutan sistem. Makin parah lagi, sepak bola modern saat ini terlalu memuja taktik false nine. Brasil pun ikut latah. Daripada pasang penyerang murni, mereka lebih suka menaruh winger atau gelandang sebagai ujung tombak. Nama-nama seperti Neymar, Vinicius Junior, Rodrigo, hingga Rafinha dipaksa mengisi kekosongan itu. Mereka talenta luar biasa, iya. Tapi apakah mereka striker murni penentu kemenangan di saat krusial? Jawabannya terlihat jelas dari tangisan mereka di Piala Dunia 2026. Fakta kejamnya adalah, tanpa penyerang klasik murni, Brasil terbukti selalu gagal di Piala Dunia semenjak tahun 2002. Dan puncaknya adalah kehancuran di tahun 2026 ini. Saat butuh gol di menit-menit akhir, skuad asuhan Don Carlo ini kelabakan karena tidak punya pemain bertipe target man yang bisa memantulkan bola atau memenangi duel udara di kotak penalti. Sempat ada harapan pada bocah ajaib Endrick, tapi beban sebagai the next Ronaldo terbukti terlalu berat untuknya saat ini. Penampilannya belum stabil. Lalu ada Joao Pedro yang profilnya lumayan menjanjikan sebagai nomor 9 kekinian, tapi magisnya di klub belum menular ke timnas. Carlo Ancelotti,
Saat sempat digadang-gadang memegang timnas, juga pernah bereksperimen memanggil Igor Thiago, striker berpostur raksasa, namun proses adaptasi di level internasional tidak semudah membalikan telapak tangan. Pada akhirnya, Brasil harus membayar harga yang sangat mahal di Piala Dunia 2026 karena memaksakan winger-winger sayap mereka untuk menjadi seorang algojo utama. Nah, setelah melihat kenyataan pahit kegagalan Brasil di Piala Dunia 2026 kemarin, coba deh, menurut kalian, apakah krisis striker ini murni karena kesalahan sistem pembinaan akademi di Brasil yang kelewat Eropa sentris? Atau memang taktik false nine sebenarnya nggak pernah cocok dengan DNA sepak bola tim Samba? Yuk, adu argumen kalian di kolom komentar sekarang juga, kita debat sehat di bawah sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.